Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ingaramin Pramuja dari kelas IF 4601.1 PJJ. Pada video kali ini kita mau ngebahas mengenai sistem digital minggu ke-10 tentang rangkaian kombinasional. Oke, berikut penjelasannya. Oke, di sini diberikan 5 contoh soal. Untuk soal yang pertama, suatu rangkaian yang mempresentasikan persamaan boolean Y sama dengan F ABC dengan tabel kebenaran memanfaatkan multiplexer 8:1. Tampak seperti gambar di atas. Gambar ulang rangkaian tersebut jika yang digunakan adalah multiplexer di bawah. Yang A, multiplexer 4:1, di mana A dan B sebagai selektor dan C sebagai input. Oke. Pertama, kita gambar dulu tabel kebenaran dengan memanfaatkan multiplexer 8:1. Kita buat tabel kebenaran. Karena di sini selektornya masih 3, jadi kita buat 4 kolom dengan 1 sebagai output. A, B, C, dan output Y. Nah, output ini sama dengan input. Jadi Y sama dengan 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Kemudian untuk ABC di sini kita manfaatkan binary dari 0 ke 7. Kita buat dulu di sini BC-nya adalah nilai binary 3 bit dari 0 ke 7, 000, 001, 010, 111, 100, 101, 101, dan 111. Karena di sini kan disuruh gambar ulang rangkaian tersebut jika yang digunakan adalah multiplexer 4:1. Jadi kita buat ulang rangkaian 4:1, 4, input 4, dan output 1 dengan 2 selektor, yaitu A dan B. Jadi di sini I0, I1, I2, dan I3. Caranya gimana untuk mengubah multiplexer 8:1 menjadi 4:1? Caranya kita lihat dulu dari selektor yang digunakan. Jadi di sini kan yang diminta selektornya adalah A dan B. Jadi kita lihat A dan B. Di sini A dan B nilainya sama-sama 0, 0, 0, 0, 0. Kita gabung dulu nilai yang sama. Nah, untuk menentukan outputnya kita lihat nilai C dan Y. Nilai C di sini 01 dan Y 01. Karena dia nilainya sama, maka outputnya adalah C. Kalau misalnya nanti C sama Y-nya berbeda, maka outputnya adalah C aksen. Di sini sama. Nah, di sini Y-nya sama dengan 00. Maka output yang dihasilkan adalah 0, dan Y di sini 11. Output yang dihasilkan adalah 1. Nah, output dari tabel kebenaran ini kita masukkan ke input multiplexer ke 4:1. Nah, misal gini. Misal kita punya A sama dengan 1, B sama dengan 1. 1, kalau kita konversi ke binary, kita konversi ke desimal, maka hasilnya adalah 3. Jadi 3 ini berarti di sini I3 sama dengan ini. Maka output yang dihasilkan adalah 1. Oke, lanjut kita bahas nomor 2. Di sini diberikan sebuah rangkaian kombinasional dengan input A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Di sini diminta untuk mencari komparator, encoder, dan shifter. Cara untuk mencari komparator di sini kan 1 bit komparator, jadi cuma 1 bit aja. Misal di sini A lebih dari B, A sama dengan B, dan A kurang dari B. Nah,
Karena A dan B ini nilainya sama 0, 0, jadi 0 lebih dari 0 itu kan sama dengan 0 atau salah. Terus 0 sama dengan 0 itu betul, berarti nilainya sama dengan 1. 0 kurang dari 0 itu salah, nilainya berarti 0. Berarti di sini hasil outputnya adalah 0, 1, 0. 0, 1, 0. Kemudian encoder. Dan di sini kita dapat input untuk encoder yaitu 0. Jadi X0, X1, X2 dan X3 itu memiliki nilai 0, 0, 1, 0. Nah, untuk mencari encoder dari biner ke encoder, caranya pertama kita buat tabel kebenaran dulu dengan jumlah 6 kolom. Di sini X3, X2, X1 dan X0 dengan W1 dan W0. Di sini misal kita diminta W0 dan W1-nya 00, maka yang akan aktif adalah X0. Jadi yang lainnya 0. Kemudian yang diminta misalnya 10, 10 dikonversi ke desimal, hasilnya sama dengan 1. Jadi yang aktif adalah X1 dan yang lainnya 0. Begitu pula dengan seterusnya, misalnya 10 yang aktif adalah X2 dan yang lainnya 0, dan terakhir misalnya 11 yang aktif adalah X3 dan yang lainnya 0. Karena di sini yang aktif adalah X2, nah X2 yang ini, maka output yang dihasilkan adalah W1 nya 1 dan W0 nya 0. W1 1, W0 0. Jadi 1, 0, 1, 0. Nah, terakhir untuk bagian shifter. Shifter di sini kita lihat untuk DRA-nya. Misal D-nya kan di sini diberikan nilai 0, terus R-nya sama dengan 1 dan A-nya sama dengan 1. Nah, D ini kalau misalnya nilainya 0, maka dia akan geser ke arah kiri. Atau misalnya kanan, ketika nilainya harus 1. Kemudian R1. R1 berarti dia rotasi atau rotate. Kemudian A-nya sama dengan 1 atau dia geser sebanyak 1 kali atau 1 angka lah, 1 bit. Di sini kita punya inputnya dari komparator dan input 0, jadi 0, 0, 1, 0. Karena di sini D-nya 0, berarti dia geser ke arah kiri. Dari I0 geser ke arah kiri berarti ke Y1. I1 geser jadi Y2, I2 geser jadi Y3. Nah, karena di sini rotate, maka I3 ini nggak geser ke kiri, tapi dia geser ke kanan. Maka output yang kita dapatkan adalah I0 sama dengan Y1 0. Terus I1 sama dengan Y2 sama dengan 0. Terus I2 sama dengan Y3, nilainya 1. Nah, kemudian terakhir I3 sama dengan Y0, berarti nilainya 0. Maka output yang kita dapatkan adalah 1, 0, 0, 0. Lanjut, soal nomor 3 masih dengan rangkaian yang sama. Di sini kan kita udah dapatkan output dari encoder adalah 1, 0 dan dari shifter adalah 1, 0, 0, 0. Nah, yang mau kita cari adalah multiplexer 4:1 dan event parity generator. Kita sini kita tambahin dulu 1, 0 untuk event parity 1, 0, dan multiplexer di sini inputnya adalah 1, 0, 0, 0. Nah, untuk multiplexer di sini kan udah diketahui S1 sama dengan 1 dan S0 itu sama dengan 1. 1 tambah 1 jika misal kita konversi ke desimal, maka hasilnya sama dengan 3. 3 di sini kan I3. Nah, I3 berarti sama dengan 1. Jadi outputnya sama dengan 1. Jadi kita buat event parity generator di sini udah dapat inputnya yaitu 1, 1, 0, 1. Nah, event parity berarti
yang dicari adalah genap. Coba kita jumlahkan dulu masing-masing bitnya. 1 tambah 1 tambah 0 tambah 1 itu kan sama dengan 3. Berarti kita butuh 1 lagi untuk menghasilkan nilai ini sama dengan 4. Jadi kita output dan P itu sama dengan 1. Lanjut untuk soal nomor 4. Tabel di bawah menjelaskan status error sebuah data 3 bit dengan sistem parity. Lengkapi bagian tabel yang kosong. Untuk baris yang pertama, ini kan 0, 1, 1, 0. 0 tambah 1 tambah 1. Dengan parity bitnya 0 tambah 0 itu sama dengan 2. Karena di sini kan jenis parity-nya ganjil, maka statusnya harusnya error. Karena parity bitnya di sini 0, jadi nggak ada penambahan lagi selain error. Karena di sini jenis parity-nya harus ganjil. Kemudian ABC di sini kan 1 tambah 0 tambah 0 dan jenis parity bitnya sama dengan 1. Di sini jenis parity bitnya genap. Jadi 1 tambah 0 tambah 0 tambah 1 kan sama dengan 2. Dengan jenis parity genap berarti dia bernilai tidak error. Statusnya tidak error. Kemudian ABC-nya di sini kan 1 0 1 tambah 0 tambah 1 kan 2 dengan parity bitnya di sini 1. Jadi jumlah ABC tambah parity bit menghasilkan nilai sama dengan 3. Nah, supaya statusnya tidak error, maka jenis parity-nya harus sama dengan hasil penjumlahannya, yaitu ganjil, atau 3 kan ganjil. Kemudian untuk baris yang keempat, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 0 untuk parity bitnya. Di sini statusnya adalah error. Karena di sini ABC-nya 3 jumlahnya dengan status error dengan parity-nya 0, maka di sini harusnya jenis parity-nya adalah genap. Kemudian ABC 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Nah, untuk mencari parity bitnya kita lihat jenis parity-nya ganjil dengan status tidak error. Berarti kan di sini 1 tambah 1 tambah 1 kan sama dengan 3. 3 itu udah ganjil, berarti di sini parity bitnya harus sama dengan 0. Kemudian 1 tambah 0 tambah 0. 1 tambah 0 tambah 0. Di sini jenis parity bitnya genap dengan status tidak error. Berarti agar nilainya genap dan tidak error, parity bit harus sama dengan 1 supaya menghasilkan nilai 2. Jadi di sini parity bit sama dengan 1. Oke, lanjut untuk soal nomor 5. Di sini diberikan 2 input yaitu 000 dan 0010. Oke. Kita kerjakan input yang 00 dulu. 0000 dengan nah di sini kita diminta untuk mencari binary to access 3, binary to 84 min 2 min 1 dan gray to binary. Oke, caranya pertama binary to access 3. Caranya tuh kan kita punya bit, kita punya binar 000. Nah, access 3 itu sama dengan binar tambah 3 bit. Jadi 0000 tambah binar 3. Binar 3 kan 0011. Kita tambah 1 tambah 01, 1 tambah 01, 0 tambah 00, 0 tambah 00. Jadi output di sini adalah 0011. Nah, di sini outputnya nggak ada perubahan. Kemudian binary itu 84 min 2 min 1. Caranya untuk binary 84 min 2 min 1 itu sama kayak desimal sebenarnya mengubahnya. Cuman karena di sini nilainya 0000, maka hasil yang didapatkan juga sama dengan 0000.
Kemudian gray to binary. Gray to binary itu caranya kita menjumlahkan masing-masing bitnya. Pertama kita turunkan bit paling kiri, kemudian kita jumlahkan dengan bit sebelahnya. 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0. Maka hasilnya adalah 0, 0, 0, 0. Oke, kita udah dapat 4 bit. 4 inputan. Di sini diminta untuk selektor S1 dan S0-nya adalah 0 dan 1. 0 dan 1 kalau kita konversi ke desimal menghasilkan nilai 1. Jadi nilai 1 sama dengan I1. I1 di sini adalah 0011, 0011. Outputnya berarti kan 0011. Nah, untuk odd parity generator berarti kan ganjil. Yang kita mau cari adalah paritinya harus ganjil. Jadi 0 tambah 0 tambah 1 tambah 1 itu kan sama dengan 2. Berarti yang kita butuhkan adalah P-nya. P-nya sama dengan 1 supaya menghasilkan nilai 3. Jadi P sama dengan 1. Oke, kita lanjut untuk input yang kedua. Di sini X0, X1, X2 dan X3. Di sini nilainya adalah 0010. Nah, untuk yang 0010, untuk bagian pertama kita disuruh mencari binary to access 3. Jadi binary to access 3 tuh kita misal di sini punya nilai 0010, kita tambahkan biner 3 jadi 0011. Kita tambahkan 0 tambah 1 1 tambah 1 di sini harusnya 0. Kemudian di sini tambah lagi 1. 0 tambah 0 0 tambah 1 1 0 tambah 0 0. Jadi output yang kita punya adalah 0101. Kemudian binary itu 84 min 2 min 1. Kita buat dulu desimal dari binary-nya. Jadi 0010 itu kan misal kita buat 8421. Di sini yang aktif adalah nomor 2. Jadi kita tambah 2 dan yang lainnya nggak aktif 0. Jadi 0 tambah 0 tambah 2 tambah 0 itu kan sama dengan 2. Jadi desimalnya sama dengan 2. Nah, biar yang misal kita ganti 8 4 min 2 min 1 0 0 1 0. Biar menghasilkan nilai 2, maka yang 0010 ini harus ada yang diubah. Karena di sini yang aktif cuman min 2. Min 2 dengan 2 itu kan berbeda. Jadi kita harus ubah 0 ini menjadi 1. Jadi output yang kita punya adalah 0110. Jadi kan 4 dikurang 2 itu kan sama dengan 2. Nah, 2 ini kan sama dengan ini. Kemudian lanjut ke gray to binary. Gray to binary berarti di sini kita punya input 0010. Nah, kita masukkan dulu di sini binary paling kiri 0, kemudian 0 tambah 0 0, 0 tambah 1 1, 1 tambah 0 1. Jadi outputnya adalah 0011. Nah, di sini kita udah punya 4 input. Di sini selektor S1 dan S0-nya adalah 1 dan 1. 1 dan 1 kita konversi ke desimal menghasilkan nilai 3. I3 di sini sama dengan 0011. 0011. 0011. Nah, karena sama antara output 000 dan 0010, maka di sini pasti parity bitnya adalah 1. Oke, cukup sekian video pembahasan mengenai rangkaian kombinasional tugas sistem digital minggu ke-10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.